Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga dalam keadaan baik dan sehat, alhamdulillah. Saya Lukman Nuryaman sebagai moderator yang akan memandu sesi seminar ini dalam mata kuliah seminar tari dengan tema keberagaman kemasan tari dalam dimensi disiplin ilmu pengetahuan pengkajian tari, yang dibimbing oleh dosen pertama, yaitu Ibu Ria Dewi Pajariah SSN MSN dan Bapak Sofian Hadi SSN MSN. Dari sesi seminar kali ini, pemateri akan mempresentasikan mengenai tari Sampurnaning Ingsun karya Ahmad Parmis di Sanggar Cakranata Studio, Kota Bandung. Berbicara tentang tari Sampurnaning Ingsun yang merupakan genre kreasi baru yang bersumber dari tari klasik. Pemateri kali ini akan disampaikan oleh Ismi Paujia dengan nomor induk mahasiswa 181130117. Baik, langsung saja kita sambung kepada pemateri kita yang akan menjelaskan atau memaparkan materi kurang lebih 10 menit. Kepada Ismi Paujia, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah membuka seminar pada mata kuliah seminar tari. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sampurasun, nama saya Ismi Fauziah dengan nomor induk mahasiswa 181130117 kelas pengkajian tari semester 7. Baik, sebelum saya lanjut ke materi yang akan dibahas, saya akan memberikan cuplikan video pada tari Sampurnaning Ingsun karya Ahmad Parmis di Sanggar Cakranata Studio, Kota Bandung. Selamat menyaksikan. Baik, jadi itu adalah cuplikan dari tari Sampurnaning Ingsun. Tari Sampurnaning Ingsun juga memiliki latar belakang, diantaranya tarian ini merupakan genre tari kreasi yang bersumber dari tari klasik seperti tari topeng, tari wayang, tari kerses, tari Jawa, dan pencaksilat. Dari gerakan-gerakan tersebut diolah dengan sedemikian rupa dan dipadukan dengan serasi menjadi tarian baru. Tarian ini merupakan tari pertunjukan penyambutan tamu atau tari selamat datang yang ditarikan secara berkelompok identik dengan penari laki-laki, akan tetapi bisa dibawakan oleh perempuan tergantung kebutuhan dalam suatu acara. Dan yang kedua, berdasarkan pemaparan Ahmad Parmis dari hasil wawancara saya, mengetahui bahwa tari Sampurnaning Ingsun pada awalnya hanya merupakan tarian dalam penyambutan tamu atau welcoming dance, tapi dengan seiringnya berjalannya waktu, tarian ini dapat ditarikan di mana saja, atau tarian ini bisa disebut dengan tarian seni pertunjukan.
Lalu yang ketiga, kata Sampuraning Ingsun berasal dari kata bahasa Sunda yang memiliki ungkapan kata sapaan orang Sunda, yaitu Sampurasun yang artinya apa kabar, dan juga kata Sampuraning Ingsun artinya sempurnakan diri. Adapun tarian ini dibawakan oleh penari laki-laki putra yang berjumlah ganjil seperti 5, 7, 9 oleh penari laki-laki. Lalu yang selanjutnya, melalui konsep gerak tari yang dinamis, maka penataan rias dan busananya pun berorientasi pada putra gagah, tidak berkarakter. Penataan busana yang digunakan pada tari Sampuraning Ingsun ini menyerupai pakaian menak atau bangsawan, tetapi dimodifikasi ke model priangan. Lalu berdasarkan uraian singkat di atas, penulis mengambil tari Sampuraning Ingsun karena sangat menarik untuk diteliti, dan ketertarikan ini pada tarian Sampuraning Ingsun tersebut terletak pada struktur tarian dan rias busananya. Baik, di sini juga ada rumasan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya paparkan tadi. Masalah penelitian dapat dirumuskan bagaimana struktur tari Sampuraning Ingsun di Sanggar Cakranatya Studio Kota Bandung. Lalu di sini juga ada teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti atau yang akan ditelusuri. Diperlukan teori yang dapat dijadikan pijakan dalam mendeskripsikan struktur tersebut terkait dengan persoalan susunan adegan, koreografi, iringan, busana tari, serta properti yang akan melengkapi pada tari Sampuraning Ingsun. Teori yang digunakan sebagai pijakan untuk mendeskripsikan struktur tari Sampuraning Ingsun yaitu menggunakan teori struktur menurut Ius Rusliana, di mana di sini juga disebutkan bahwa isi dan bentuk merupakan suatu kesatuan konsepsi tari serta konsepsi isi dan konsepsi bentuk ini terwujud sebagai elemen-elemen materi objektif atau terlihat dan terdengar yang saling berhubungan dengan menjadi satu kesatuan yang utuh sesuai dengan fungsinya dalam mencakup koreografi, iringan, dan tata busana, sedangkan dalam isi mencakup latar belakang cerita, karakter, nama tarian, serta gambaran dan tema. Lanjut, di sini juga ada metode. Metode yang digunakan dalam penelitian tari Sampuraning Ingsun menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yaitu metode yang memaparkan suatu objek yang akan diteliti dengan menggunakan analisis data kualitatif yang diperoleh. Sehubung dengan tersebut, di sini juga Mu Sugiono mengatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang dikumpulkan sebagaimana adanya di lapangan, kemudian melakukan analisis dan membuat suatu kesimpulan. Pada operasionalnya, metode ini dilengkapi dengan dokumentasi seperti video, foto, dan hasil wawancara langsung. Lalu di sini juga ada kegiatan analisis penelitian mengungkapkan suatu permasalahan yang ada di lapangan. Metode penelitian tersebut akan dibantu dengan beberapa teknik pengumpulan data. Di antaranya yang pertama ada studi lapangan. Studi lapangan di sini artinya mengumpulkan data dengan melakukan penelitian langsung ke tempat objek yang akan diteliti dengan teknik penelitian berupa wawancara, lalu observasi, lalu studi dokumentasi. Lalu yang kedua ada studi pustaka, yaitu mencari berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian sehingga penyusunan data mendapatkan penguatan materi. Lalu yang ketiga ada analisis data, yaitu data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan studi lapangan kemudian diakumulasikan sehingga diperoleh uraian yang bersifat deskriptif. Lalu selanjutnya ada hasil dan target, di mana pada tarian ini juga memiliki hasil dalam penelitian, diantaranya untuk mengetahui struktur tari Sampuraning Ingsun karya Ahmad Parmis di Sanggar Cakranatya Studio Kota Bandung. Lalu pada umumnya sebuah penelitian harus mempunyai manfaat bagi peneliti maupun masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, diharapkan hasil dari penelitian yang akan dilaksanakan dapat memanfaatkan oleh berbagai pihak, diantaranya masyarakat umum maupun masyarakat akademis, khususnya ya di bidang seni tari, dan dapat menambah wawasan tentang struktur tari Sampuraning Ingsun. Lalu di sini juga ada beberapa rujukan atau kutipan yang saya cantumkan dalam daftar pustaka. Lalu yang terakhir di sini ada daftar narasumber sekaligus koreografer pada tari Sampuraning Ingsun.
Sekian presentasi yang sudah saya paparkan pada materi Tari Sampuraning Ingsun. Semoga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hasil dari presentasi yang dipaparkan oleh pemateri tadi menarik kesimpulan bahwa Tari Sampuraning Ingsun diciptakan pada tahun 2010 oleh Ahmad Parmis di Sanggar Cakranatya Studio, Kota Bandung. Tari Sampuraning Ingsun merupakan genre tari kreasi baru yang bersumber dari tari klasik seperti tari topeng, tari wayang, tari kursus, tari Jawa, dan pencaksilat. Dalam gerak-gerak tari tersebut diolah dengan sedemikian rupa dan dipadu-padankan dengan serasi menjadi tari kreasi baru. Tari Sampuraning Ingsun termasuk ke dalam tarian kelompok yang dibawakan oleh penari laki-laki. Ciri khas dalam tarian ini terdapat dari motif gerak-gerak tradisi yang sesuai dengan tabuhan iringan tari. Rias dan busana yang dipergunakan pada tarian ini menggunakan make-up sehari-hari atau korektif putra. Namun, untuk kepentingan pertunjukan, ada beberapa bagian dari garis wajah yang dipertebal. Busana atau kostum yang digunakan pada tari Sampuraning Ingsun ini menyerupai pakaian menak atau bangsawan, tetapi dimodifikasi ke model priangan.